Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Dan mereka pun menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kisah Yusuf, putra Rakil kesayangan Yakub, dijual oleh saudara-saudaranya, sangat populer. Cerita ini seringkali diajarkan dalam sekolah minggu. Adalah wajar kalau orang tua yang punya 12 anak mengasihi si bungsu, karena pastilah anak yang lahir terakhir perlu pertolongan dari ayahnya, dari orang tuanya. Tetapi ketika kasih Yakub kepada si bungsu begitu kelihatan sangat besar, saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati. Dan karena iri hati, timbullah sakit hati, lalu ingin membinasakan Yusuf. Tetapi meskipun sejahat seperti itu, mereka tidak menumpahkan darah atas Yusuf. Mereka hanya membuang Yusuf di dalam sumur, dan ditemukan pedagang,
lalu dijual ke Mesir. Pesan yang bisa kita petik. Sebagai orang tua, jangan membeda-bedakan anak-anak dalam keluarga. Dan sebagai anak-anak, jangan saling iri hati di dalam keluarga. Saudara-saudara kita yang barangkali kisahnya pernah kita dengar, teraniaya dalam keluarganya, pada akhirnya menjadi penyelamat bagi keluarganya. Yusuf akhirnya menjadi penyelamat bagi keluarganya ketika bencana kelaparan di Israel terjadi. Keluarga Yusuf akhirnya pergi ke Mesir dan ditolong oleh Yusuf. Cerita buruk tentang kejahatan manusia itu toh dipakai Allah untuk karya keselamatan. Termasuk perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang disampaikan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang sesungguhnya mau mengingatkan tentang penderitaan Yesus demi untuk keselamatan manusia. Kisah Yusuf mirip dengan cerita Yesus pada akhirnya. Manusia yang teraniaya pada akhirnya menjadi penyelamat umat manusia. Bagi kita penting mengatakan atau menghayati kata-kata ini. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Situasi buruk, peristiwa buruk yang terjadi pada diri Yesus adalah sarana keselamatan seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci. Dan bagi kita yang sudah memiliki ambil bagian dalam karya keselamatan itu, mari kita bertekun dalam hidup, memanggul salib kehidupan kita menuju peristiwa Paskah. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Supaya kerajaan Allah tidak diambil dari diri kita, kita harus setia membangun persaudaraan insani, membangun persaudaraan imani sebagai orang beriman, meskipun barangkali ada kesulitan. Salah satu kesulitannya adalah ada iri hati di dalam keluarga sendiri, di dalam komunitas beriman sendiri. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.